Katakan Yesus kau baik. Yang belum bisa berbahasa roh, katakan Yesus kau baik. Yesus kau baik. Yesus engkau baik. Mengalir di tempat ini luar biasa. Jangan padamkan roh Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Kita mau undang urapan Tuhan mengalir memenuhi kita. Biarlah bersih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Kami taklukkan roh jiwa tubuh kami di bawah kaki-Mu, agar yang nampak bukan kami lagi melainkan Kristus. Oleh karena itu kami mau berkata kepada iblis, setan, pemerintah, penguasa, roh jahat teritorial tempat ini, hari ini juga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Oleh karena itu demi nama Yesus Kristus, kami usir engkau keluar. Tidak berkuasa atas kami. Oleh karena itu Bapa, kami siap menerima berkat-Mu berupa taburan firman. Dan kami percaya Tuhan, pada saat firman ini ditabur, yang tidak kudus yang di dalam hidup kami enyah tidak berkuasa, termasuk dunia orang mati yang masuk melalui alam bawah sadar kami, sehingga membuat kami mengantuk pada saat mendengar firman Tuhan. Kami tolak setiap roh-roh orang mati tidak berkuasa atas kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Haleluya. Siapa yang berpuasa? Siapa yang berpuasa? Angkat tangannya. Wah, cuma 1, 2, 3. Siapa? Gak ada yang berpuasa. Aduh, haleluya. Saya berpuasa, tapi hanya puasa dan makan. Saya nggak bisa nggak minum air putih, Bapak Ibu. Karena kebodohan saya hobi minum minuman keras. Sampai empedu saya ada batunya. Yang menusuk empedu saya berupa batunya banyak. Bisa pecah, kata dokter. Makanya dokter melarang saya untuk puasa. Tetapi saya bilang saya mau puasa, tapi nggak makan. Boleh nggak dokter? Boleh. Yang penting harus minum air putih. Jadi saya minum air putih. Malam sebelum puasa saya minum air putih dulu. Sampai pagi tadi khotbah di Sola Gratia, saya minum air putih. Saya nggak bisa. Kalau nggak minum air putih, pingsan. Badan langsung panas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya juga melakukan puasa. Bapak Ibu tahu, hari ini kita akan menerima urapan Tuhan. Bahkan setiap kutuk-kutuk yang dibuat oleh iblis akan batal pada hari ini. Amin.
Jerat kutubnya apa aja? Banyak. Kemarin saya sudah bahas keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Ya, setiap orang pemakai kuasa gelap. Kemarin kita belajar tentang santet dan teluh. Hari ini tentang pesugihan, penglaris. Kenapa saya mau belajar tentang pesugihan dan penglaris, Bapak Ibu? Orang Kristen banyak dibodohi oleh kuasa perdukunan, termasuk siapa? Orang-orang dari persuruhan. Banyak ya suku-suku, suku-suku, saya selalu bilang begitu. Datang ke Gunung Kawi. Ya, ada yang pernah dengar pesugihan Gunung Kawi? Pesugihan Gunung Kawi, di sana ada satu pohon besar dan 2 kuburan. Kalau Bapak Ibu yang pengen tahu, satu pohon besar dan 2 kuburan. Kalau kita mau cari pesugihan, hanya ke sana untuk nyekar. Terus kita nanti dikasih jimat dari kuncen sana. Tetapi kalau kita mau masuk lebih lagi, di sana ada hutan. Di atasnya ada rumah ibadah agama lain. Tepe engkong, nah, kira-kira seperti itu, tepenya engkong. Ya, di situ ada kuil. Nah, di kuil itu ada yang namanya kuasa gelap berupa jin. Jinnya Son Go. Oh, itu betul ada. Nanti yang dimasukin siapa? Yang dimasukin tatung. Pernah dengar tatung? Manusia yang kerjanya dirasukin iblis tuh kalau di agama sana. Nanti dia bisa jadi monyet beneran. Bapak Ibu, dia lompat tinggi, nempel-nempel di tembok. Bayangin, bener-bener nempel-nempel di tembok kayak cicak. Bapak Ibu yang terkasih, disitulah pesugihan supaya pengen membuat kita kaya. Orang-orang memakai pesugihan, tahu gak fungsinya buat apa? Pengen mencari jalan pintas. Dulu saya yang kasih aturan mainnya buat orang-orang yang mau ke Gunung Kawi, Gunung Kemuskus. Pernah dengar Gunung Kemuskus? Supaya jadi banyak yang terpesona sama kita. Di Gunung Kemuskus lain lagi ritualnya, harus berhubungan badan sama pelacur-pelacur di sana. Udah gitu cawat kita buang di mana ada salah satu pohon beringin di sana. Nanti habis itu kita pulang banyak yang naksir. Atasan kita tunduk sama kita. Bukan hanya di Gunung Kemuskus saja, banyak di tempat-tempat tradisional yang dikeramatkan. Contohnya yang paling dekat Gunung Tangkuban Perahu. Di atas Gunung Tangkuban Perahu ada kuncen namanya Ahmad Jailani. Dulu bapaknya Saiful Safa, lupa saya. Bayangin Bapak Ibu, sampai saya kenal sama kuncennya. Di situ ada 7 sumur yang akan dimandikan kepada orang-orang yang meminta pesugihan. Kemarin saya sudah bilang, iblis sama seperti singa. Apa yang dilakukan si singa, iblis ngelakuin nggak? Ngelakuin. Setiap orang yang meminta pesugihan pasti dimandiin di 7 mata air yang berbeda. Kadang pakai 7 bunga yang berbeda. Disiramin. Fungsinya apa? Diikat sama si iblis. Bapak Ibu, pada saat engkau melakukan ritual seperti itu, kaya gak? Kaya. Tetapi ingat, berkatnya siapa yang diambil? Anak cucu. Makanya orang yang memakai pesugihan, anak cucunya meminta. Habis berkat-berkatnya diambilin. Setelah berkatnya diambilin, baru muncul yang namanya tumbal. Tumbal itu bunyinya gimana sih Pak Immanuel? Tumbal itu perhitungannya 1 nyawa yang keturunan darah sama kita, kalau mau digantikan sama 9 nyawa orang yang di luar peralihan darah sama kita.
Misalnya contoh, saya pesugihan, harusnya anak saya yang mati. Saya bisa gantikan anak saya yang mati itu dengan 9 orang luar. Makanya banyak teknik pesugihan itu mereka menggunakan karyawannya mati secara tidak wajar. Pengusaha bus di Jakarta cukup terkenal, Bapak Ibu, saya kenal orangnya, dia pakai pesugihan. Ya, gambarnya kuda-kuda fotonya seperti itu. Setiap tahun busnya nyungsuk mulut, mau di puncak nyungsuk, dimanapun nyungsuk. Tiap tahun yang mati totalnya 9, yang luka-luka 30, yang mati 9. Pasti begitu terus, karena dia pakai pesugihan. Beda pesugihan sama penglaris. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Kalau pesugihan, kita menukarkan jiwa kita, mengikatkan jiwa kita sama si iblis. Kalau penglaris itu jimat. Penglaris bicaranya dia pakai roh teritorial nih. Makanya Alkitab ya dan amin. Penglaris bunyinya hanya satu teritorial itu saja. Contoh, saya bikin usaha di daerah mana? Di sini ada mall apa ya? PTC. Ya, saya pakai penglaris. Saya bikin usaha handphone di PTC. Biasanya jenis penglaris yang saya pakai, saya taruh di laci uang saya. Paling pojok bentuknya kecil, ada yang gambarnya semar mesem, ya, ada yang gambarnya keris, ada yang gambarnya besi kuning, bentuknya besi, ada putarannya seperti tongkat, garis-garis ujungnya seperti ini, ditaruh di ujung. Ada yang bentuknya kain kafan yang dibuletin, ada yang bentuknya kain ditutup kertas kuning, di dalamnya koin yang bolong dimasukin di situ. Dan penglaris itu hanya mengambil berkat orang-orang yang ada di area PTC tersebut, tidak bisa keluar. Dia juga tidak punya kuasa untuk menyebutkan siapa yang mau diambil berkatnya. Jadi jatuhnya random. Paham? Makanya jangan heran pada saat kita jalan ke mall, tiba-tiba toko tersebut yang mau kita samperin buka, tetapi pas kita lihat niatnya tutup. Jin penglaris menutup mata kita. Paham ya Bapak? Makanya usaha orang-orang Kristen banyak yang bangkrut kan? Yang sukses usaha-usahanya si su kuku, betul? Anak-anaknya si su kuku pasti punya toko sampai 4, sampai 6, sampai 8. Sementara tokonya anak-anak orang Kristen, anak-anak Kristus bangkrut. Padahal kita udah mau beli ini di tokonya Amoy misalnya. Aku mau beli handphone di tokonya si Amoy. Pas lihat tokonya ketutup. Padahal si Amoy di depan mukanya dia nggak lihat. Itu jenis penglaris. Kalau pesugihan bisa, saya ada di Jawa, saya mau ambil berkatnya Bapak WL yang ada di Kalimantan, bisa nembus ke laut. Paham ya? Saya pengen ambil berkatnya, saya bacakan mantra, karena saya sudah menukarkan jiwa saya sama iblis dengan cara dipermantikan. Amin. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada. Yuk kita buka firman Tuhan pada hari ini. Kita buka di dalam Yoel 2 ayat 25. Pesugihan dan penglaris itu mengambil berkatnya orang-orang Kristen. Ya, pakai apa sih? Biasanya jenisnya tuyul-tuyul, jin-jin, bahkan alam-alam gelap atau bentuknya asap tebal hitam. Saya pikir di Alkitab nggak ada, nggak taunya ada. Yuk kita buka Yoel 2 ayat 25. Alkitab tuh hebat. Yuk kita bangkit berdiri. Yoel 2 ayatnya yang ke 25. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan memberikan
Silakan duduk Bapak Ibu. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang Dia habis ngambil, dia berpindah. Dia ambil di sini, dia pindah. Dia ambil di sana, dia pindah. Dia serahkan kepada bosnya. Ini jenis pesugihan sama penglaris. Zaman dulu mungkin belum ada namanya, tapi Tuhan sudah tahu jenis kuasa iblis yang mengambil berkatnya anak-anak Tuhan. Terus apa? Belalang pelompat, belalang pelahap. Berkat kita dilahap habis. Siapa? Fungsinya pada saat kita tidur Tuhan memberkati, berkat kita dilahap. Akhirnya anak-anak Tuhan hidupnya turun hidupnya terus. Bikin usaha apapun gagal terus. Kalau engkau bikin sesuatu terus gagal, coba introspeksi diri dan bertanya sama Tuhan. Amin. Tuhan ada apa? Kok saya bikin usaha gagal terus? Tuhan ada apa? Saya udah hidupnya berusaha benar, tetapi gagal terus. Omset bisa ratusan juta, pas mau bayar karyawan rugi ya. Oh iya. Berikutnya, dan belalang pengerik. Belalang pengerik itu berbunyi tentang sakit penyakit. Berkatnya udah diambil, dibikin sakit pula kita. Akhirnya apa? Keturunan kita semuanya jadi meminta. Yang melakukan pesugihan siapa? Mereka. Tapi berkatnya siapa yang diambil? Kita. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Nggak ada Tuhan yang lain. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya kalau mau keluar dari Kristen bisa dan diperbolehkan sekali. Tetapi kami orang-orang mantan dukun dan okultisme, kami tahu Tuhan yang sesungguhnya siapa. Dan saya tidak pernah menggadaikan iman saya secuil. Bahkan semakin hari saya semakin mencintai Tuhan. Karena Dia betul-betul yang bisa memberkati. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Saya nggak pernah goyah. Teman-teman saya nih di handphone saya ada grup perdukunan loh. Sampai detik ini mau ngomong sama Kiki yang rambutnya gondrong-gondrong ada. Mau ngomong sama kuncennya Gunung Kawi ada. Orang Chinese beliau. Apa saya tinggalkan hal itu? Tidak. Saya masih berhubungan sama mereka WA-an baik. Saya kirim firman. Bapak Ibu, saya kirim firman renungan. Bayangin. Karena apa? Karena saya tahu mereka lagi tersesat. Pesugihan, penglaris, mereka yang memakai hal-hal itu, kita yang diambil berkatnya. Wah, kita yang diporak-porandakan berkatnya. Kok bisa Pak Immanuel? Kemarin saya sudah jelaskan, ada celah aja di dalam hidupmu, habis. Karena apa? Iblis menunggu waktu yang tepat buat ngambil berkat kita. Lihat kisahnya Yesus. Habis dicobain, iblisnya apa langsung marah-marah? Iblis mundur dulu, menunggu waktu yang tepat. Makanya saya selalu bilang, sadar dan berjaga-jaga. Belajar berjaga-jaga. Setiap detik berjaga-jaga. Tadi pagi saya ngajarkan tentang Sobi Sola Gratia, tentang menara doa. Bapak Ibu, iblis ngambil berkat kita pada waktu malam hari dulu. Setiap malam iblis berkeliling buat ngambilin berkat-berkat kita. Jadi pada saat saya bertobat, saya punya trik. Setiap malam saya mesbah doa sama anak saya, sama istri saya. Coba pelajari hal ini. Pada saat engkau mesbah keluarga, suami istri pas malam hari, Tuhan memberkati engkau luar biasa.
ketimbang engkau melakukan pagi hari. Pada saat malam hari, saya panggil istri saya, "Mas, ini anak-anak saya gandingan, saya berdoa, saya baca firman. Saya baca firman, saya doakan anak-anak saya. Istri saya doakan. Tuhan, aku memberkati setiap doa istriku." Dia kan tiang doa. Wajibnya saya berkati, betul apa betul? Istri dia tumpangkan tangan di dada saya. "Bapak, aku lepaskan setiap beban yang membelenggu suamiku." Habis itu saya peluk istri saya bilang, "Ma, maafin Papa satu hari ini." Istri saya juga bilang, "Ma, maafin Pak, maafin Mama ya." Iya. Saya maaf-maafan sama anak saya. Setiap malam Tuhan memberkati saya full 100%. Kenapa? Iblis selalu bekerja malam hari buat ngambilin berkat kita. Itu sudah pasti. Kemarin saya sudah kasih tahu kenapa bisa begitu. Lawang Yesus aja ditangkapnya kapan? Iblis sudah kasih tunjuk kepada kita, tapi kitanya kadang suka nggak ngerti. Baca firman lewat aja. Oh iya, Yesus ditangkapnya tengah malam. Oke, selesai. Betul? Padahal ada maksud-maksud dari kita. Pada waktu iblis mengambil Yesus, di situ iblis memberitahukan kepada kita bahwa kuasanya sangat dahsyat pada waktu malam. Bahkan roh orang mati, dunia orang mati dilemparkan kepada kita pada waktu malam hari. Bapak Ibu yang terkasih, ciri-ciri orang yang diambil berkatnya sama iblis. Ciri yang pertama, mau dicatat nggak? Catat ya. Ciri-ciri orang yang diambil berkatnya sama si iblis. Yang pertama, pada saat mendengar firman Tuhan ngantuk. Ayo, yang ngantuk siapa? Kenapa ngantuk? Karena ada roh orang mati yang dilemparkan. Hanya orang mati yang dikasih makan dia tetap merem, betul? Coba deh, ada yang mati terus ditawarin, "Mau makan nggak?" Pasti dia merem, betul? Begitu juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman dia ngantuk. Firman itu berkat loh. Bukannya meresponi malah ngantuk dia. Tidur sendiri, enak sendiri dia goyang-goyang palanya. Ya kan? Ciri-ciri orang yang diambil berkatnya dari pesugihan dan penglaris, mereka ngantuk. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berkatnya diambil sama iblis. Yang kedua, sering kehilangan uang. Sering kehilangan uang. Kehilangan uang gimana? Dalam satu bulan omsetnya 250 juta. Pada saat dihitung di minggu depannya, kok pengeluaran saya gede banget ya? Uang yang saya dapat kemana ya larinya? Pernah gak ngerasain itu? Kok ngelos terus uang saya ya? Gajian tiap bulan 5 juta. Bulan kemarin kayaknya bisa lebih. Bulan ini kok gak bisa lebih ya? Kenapa ya? Padahal pengeluarannya sama. Bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar susu anak, bayar kontrakan. Nah, kok bisa habis ya? Padahal dapatnya segitu, pengeluarannya juga segitu. Beda bulan kenapa habis? Bulan depannya begitu lagi. Bulan depannya begitu lagi. Berikutnya, ini pasti sering dirasakan sama anak-anak Tuhan. Sering gatal di tangan kirinya. Ini tangan kiri gatal banget. Itu ciri-cirinya, berkatnya lagi diambil. Orang terus bilangnya apa? Ah, itu mau dapat duit kali, betul nggak? Tangannya gatal mau dapat duit kali. Salah. Bapak Ibu saya kasih tahu, setiap kuasa iblis menyerang kita, tubuh kita punya notifikasi. Karena di dalam tubuh kita ada roh Tuhan. Dia memberitahu, hei hati-hati ada yang mau serang kamu, begitu loh. Tetapi kitanya malah, ah ini kayaknya tangan gatal banget nih, mau dapat duit nih. Mata kedut-kedut begini-gini, ya. Udah matanya kedut, tangannya begini-gini kan. Nah, bukan dapat duit, berkatmu lagi diambil. Udah berapa tuh? Yang keempat, sering merasakan gelisah dan sesak nafas pada waktu malam hari.
hari. Karena pada saat berkatmu diputus, bukan hanya bicara uang saja, bukan bicara tentang materi saja, tetapi kesehatan juga diambil. Ada jenis pesugihan yang mengambil khusus kesehatan. Makanya dukun-dukun yang punya ilmu menyembuhkan, mereka melakukan ritual itu untuk mengambil kesehatan dari kita, dipindahkanlah kepada orang-orang tersebut. Serem ya? Cara membedakannya, kuasa iblis sama kuasa Tuhan gimana? Ada yang tahu kan? Membedakan kuasa dukun sama kuasa hamba Tuhan. Ada yang tahu kan cara beda ini? Sifatnya Pak, kalau dari iblis biasanya cuma sebentar, betul? Kalau dari Tuhan sifatnya permanen, benar? Enggak juga ya Pak. Saya kasih tahu yang paling gampang. Dukun hanya bisa membetulkan apa yang rusak di dalam tubuh kita. Badannya masih ada. Contoh, dukun patah tulang. Tulangnya masih ada kan? Masih. Dibenerin tulangnya bisa gak? Gak bisa. Kuasa Tuhan mampu menciptakan. Orang yang buta Yesus bisa sembuhkan nol bola mata. Ya, dukun hanya bisa memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Kaki patah bawa ke dukun dipijit normal, betul? Jantung cenat-cenut dibawa ke dukun, jantungnya masih ada. Dibikin berhenti cenat-cenutnya bisa gak? Bisa. Tetapi iblis tidak bisa menciptakan apa-apa. Yesus Kristus orang kusta datang didoain sembuh kustanya. Orang lumpuh jalan, nggak dipijat-pijat. Makanya ada dukun patah tulang kan? Ada nggak dukun ahli menyembuhkan jantung gitu, menciptakan jantung? Karena pada dasarnya iblis itu penipu, cuma bisanya nipu aja. Dan iblis itu adalah ciptaan tidak bisa menciptakan. Pencipta bisa menciptakan. Itu yang membedakannya. Amin. Berikutnya, yang keberapa nih? Yang kelima, ciri-ciri orang yang diambil berkatnya sama iblis. Rumah tangganya ribut. Suami istri, ibu sama anak, bapak sama anak, dibikin ribut. Kalau sudah ribut, berkatnya diambil bisa gak? Bisa, gampang. Terakhir, ciri-ciri orang yang diambil berkatnya sama iblis, sering merasakan ketakutan, mencekam hidupnya. Yuk kita buka yuk Wahyu 21 ayat 8. Boleh gak sih kita takut? Boleh kan? Ya udah, baca dulu Wahyu. Nah ini ya, baca bersama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, colek kiri kananmu, katakan mulai sekarang jangan takut. Nah, penakut nih jelas orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagiannya di mana? Di dalam lautan yang menyala-nyala. Kita boleh takut gak? Boleh gak cemas berlebihan? Karena pada saat Tuhan hebat loh. Tuhan udah tahu pada saat engkau ketakutannya tinggi, engkau cemasnya berlebihan, iblis ngambil berkatmu saat itu. Makanya kita dilarang sama Tuhan untuk menjadi seorang penakut. Berarti ke toilet sendiri berani dong? Berani. Malam-malam tidur sendiri berani dong? Ada satu hamba Tuhan malam-malam tidak berani
tidur sendiri. Hamba Tuhannya cukup terkenal Bapak Ibu, perempuan, gak berani tidur sendiri. Kalau mau tidur harus ditemenin. Bayangin, saya pikir ini hamba Tuhan tidur gak berani sendiri. Ya, mulai sekarang kalau kita nggak mau dimakan berkatnya sama iblis, kita nggak boleh jadi pengaku. Amin. Berikutnya kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan kamu memberikan hidup yang kekal kepada mereka Kata merebut mereka dari tanganku bukan berarti fisik diri kita saja, termasuk berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Seluruhnya secara penuh, tidak ada yang bisa merebut Immanuel dari tangan Kristus. Makanya kita harus hidup benar. Kalau Bapak Ibu hidup benar, gak ada yang bisa ngambilin berkat Bapak Ibu, termasuk pesugihan penglaris. Tidak ada yang membuat usaha bisnis Bapak Ibu bangkrut. Tidak ada yang bisa membuat Bapak Ibu rugi dalam hal apapun. Tidak ada kuasa gelap yang mampu menipu Bapak Ibu. Banyak sekali orang Kristen hidupnya kena ditipu. Hamba Tuhan kena tipu. Dukun aja nggak bisa kena tipu loh. Ini hamba Tuhan kena tipu. Kenapa? Karena itu hamba Tuhan tidak bertanya dulu sama Tuhan mau ngapain apa. Paham Bapak Ibu? Mulai sekarang kita anak-anak Tuhan harus bertanya dulu, Tuhan saya mau bikin apa, supaya kita tidak ditipu. Amin. Kalau kita nggak ditipu, enak gak? Pada saat engkau kena tipu, bukankah berkatmu sedang lagi dimakan sama belalang lahap? Betul? Tadi ayatnya di Yoel ada. Tadi baca. Sekarang Tuhan menggenapi dengan kata-kata, tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Contoh orang-orang Kristen yang gampang direbut sama kuasa-kuasa gelap berkatnya. Kemarin saya sempat ngebahas dan nyenggol-nyenggol pengadilan arwah. Betul apa enggak? Datang kemarin. Ya, pemanggilan arwah. Banyak dari kita suka manggil arwah tanpa enggak kita sadari loh. Contohnya gimana kemarin? Manggilin papi yang udah meninggal. Papi, aku kangen sekali sama papi. Betul? Papi, engkau di mana? Itu manggil arwah. Kalau kita di Batam, Bung, ini cucumu Bung, sedang lewat kuburan. Kebetulan opung saya kan tentara, jadi di kuburnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setiap saya lewat situ, bu saya pasti bilang, Pak, ini aku sama si Eges Simbolon Immanuel. Saya bilang, ngapain manggilin orang yang udah mati? Loh, kita harus ngomong. Terus habis itu dia ngomong gak pakai bahasa Batak. Itu contoh pemanggilan arwah. Betul? Terus kita meratapi foto orang yang sudah mati. Andai kata papa masih ada, masih hidup. Betul? Bahkan didoain, Tuhan jagain papaku ya. Tuhan disuruh jagain orang mati. Gimana? Ini pikirannya kemana orang Kristen? Bapak Ibu yang terkasih, Saul memanggil arwah Samuel. Akhirnya anak Saul dan Saul mati di medan pertempuran. Bapak Ibu, iblis tahu hal-hal seperti ini. Pada saat Saul memanggil rohnya Samuel, dia memanggil arwah-arwah, matilah anak-anaknya. Begitu juga kita.
yang tanpa sengaja memanggil-manggil, seakan-akan kita rindu, padahal iblis sedang ngambilin berkat kita. Tuhan dia lagi manggil arwah. Saya kasih mati ya Tuhan. Tar dulu, dia sudah dibaptis, dia sudah tenang, dia menjadi anakku sekarang. Ya udah, berkatnya aja nih yang saya ambil Tuhan. Bisa nggak? Habis kita, habis sehabis-habisnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, kita buka Yesaya 24 ayat 16. Yesaya 24 ayat 16. Baca dengan keras. 2, 3. Hai. Tetapi teknik pesugihan dan penglaris salah satunya membuat kita terenyuh, teringat dengan orang-orang yang sudah mati. Terus kita meratapi mereka. Akhirnya apa? Belalang pelahap dilepaskan sama iblis untuk mengambil berkat-berkat kita. Alkitab bilang nggak boleh apa? Menangis dan meratap. Pasang foto gede-gede mama kita yang sudah meninggal. Kalau mau menyenangkan mamamu waktu hidup, bukan pas sudah mati. Dibikinin rumah-rumahan itu dibakar-bakar. Betul apa enggak? Waktu pas kemarin Imlek itu, saya ngeliatin, 4 hari kebetulan di Mangga Besar tuh, itu banyak kuil-kuilnya mereka dibakar-bakar, mobil lah apalah. Saya bilang, emaknya hidup nggak dikasih mobil, naiknya sepeda. Pas sudah mati dikasih mobil. Bayangin. Pemanggilan arwah adalah teknik yang paling dasar untuk kita diambil berkat. Amin Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, yuk kita buka di dalam Markus 7 ayat 7 sampai 8. Nah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Percuma mereka, sedangkan perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Bapak Ibu, banyak sekali nenek kita, kakek kita, karena memegang teguh adat istiadat, kita disuruh mandi-mandi, betul? Itu adalah teknik salah satu paling dasar dari pesugihan dan penglaris, betul? Supaya kamu kaya nih, minum air putih, dibaca-bacain mantra disebut, suruh minum, betul? Supaya hidupmu enak, kamu berbaring, dilangkahin 7 kali, mondar mandir sama nenek kita. Itu teknik adat istiadat. Kita orang-orang Kristen tolak hal itu. Padahal pada saat engkau di Jawa paling banyak nih, suami istri baru mau nikah dilangkahin dulu sama neneknya, sama kakeknya, biar hidupnya apa? Tentram, rumah tangganya kaya. Bahkan kalau bisa anak sulung ketemu sama anak bungsu, kayak tutup panci ketemu sama panci, dibilang begitu. Padahal itu teknik-teknik dari kuasa gelap untuk mengelabui kita. Dilangkahi sama neneknya, di Batak bahkan ngolongi kuburan opungnya. Jadi kuburan opung ditaruh di atas, saya ngolong itu Bapak Ibu, supaya saya dapat berkat. Dapat gak berkatnya? Dapat. Sekali lagi saya katakan, berkatnya siapa yang diambil? Berkatnya orang Kristen. Karena gak ada ilah lain yang mampu memberkati kita seperti Kristus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk tundukkan kepala kita.
sebelum kita masuk ke dalam urapan Tuhan, saya minta WL, singer, pemusik, tundukkan kepalamu, tenangkan roh jiwa tubuhmu, minta ampun kepada Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran yang pernah kau lakukan. Ini saatnya engkau berhadapan dengan Kristus. Siapapun kita, termasuk saya, minta ampun sama Tuhan. Tundukkan kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari semuanya tundukkan kepalamu, minta ampun sama Tuhan. Akui dosa pelanggaranmu. Saya berikan waktu 10 menit untuk kita mengakui setiap pelanggaran kita. Tundukkan kepalamu. Bapa, ampuni aku. Bapa, tolong aku. Aku tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Serangan kuasa iblis begitu nyata dalam hidupku. Bapa, ampuni aku, perdamaikan aku dengan Engkau Tuhan melalui darah salib Kristus. Bapa, tolong aku. Mungkin saat ini Bapak Ibu pernah menyakiti hati orang tua Bapak Ibu. Meskipun mereka sudah tiada, katakan, Bapa, ampuni aku yang dulu pernah melukai hati orang tuaku. Mungkin Bapak Ibu menyakiti hati anakmu tanpa engkau sengaja, dengan membentak mereka melukai hatinya. Katakan, Bapa, aku minta ampun. Mungkin Bapak Ibu ada yang sering menyakiti hati istrinya. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku sering menyakiti hati istriku, hati suamiku. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sering melakukan perzinahan secara jasmani. Tuhan, ampuni aku. Aku sering melakukan perzinahan dengan wanita-wanita di luar sana. Mungkin Bapak Ibu sering berpikir cabul. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku sering berpikir cabul. Ampuni aku, Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka iri sama kakaknya, sama adiknya. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Mari semuanya minta ampun sama Tuhan sebelum engkau menerima berkat yang luar biasa dari Bapa di surga. Tuhan, kami mau berdamai kepadamu malam hari ini. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu secara penuh dan menjadikan kami manusia yang luar biasa, lebih dari nama Yesus. Mari Bapak Ibu ikuti perkataan saya. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku sebutkan nama masing-masing, datang ke hadapan Tuhan, merendahkan roh jiwa tubuhku di bawah kaki Kristus. Hari ini Tuhan, dengan sadar aku putuskan setiap ikatan-ikatan yang membelenggu aku melalui keturunanku, dosa nenek moyangku, kakek moyangku, orang tuaku. Hari ini demi nama Yesus Kristus, aku putuskan setiap perjanjian yang mereka buat dengan kuasa gelap. Hari ini Tuhan, aku putuskan, aku sakali, aku batalkan. Tidak berlaku lagi atasku, tidak berlaku lagi atas keturunanku. Hari ini aku menjadi merdeka. Tidak ada ikatan satupun yang mampu menarik aku ke masa laluku. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap ikatan perzinahan yang diikatkan oleh orang tuaku, kakekku, nenekku, buyutku, hari ini demi nama Yesus Kristus, aku putuskan
ikatan perzinahan itu, bahkan setiap penyembahan berhala hari ini tidak berlaku atas hidupku. Setiap kutuk-kutuk dunia orang mati, arwah orang mati, hari ini aku putuskan, aku sangkali tidak berlaku atas aku. Hari ini Tuhan, aku putuskan setiap jerat kutuk kemiskinan tidak berlaku atasku, tidak berlaku atas keturunanku, demi nama Yesus Kristus. Bapa, dengan sadar aku mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Raja, menjadi Tuhan dan Rajaku di dalam keluargaku, di dalam hidupku, di dalam keturunanku. Keturunanku tidak akan ada yang terhilang, keturunanku tidak akan ada yang meminta-minta. Hari ini aku ikatkan roh jiwa tubuhku dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat pujian, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, terimalah urapan Tuhan yang terbesar, yang tidak terbatas, mengurapi engkau sekalian demi nama Yesus Kristus. Urapan Tuhan memenuhi jemaat Tuhan di tempat ini demi nama Yesus Kristus. Saya persilakan hamba-hamba Tuhan untuk angkat tangan. Mari, ada yang mau lagi silakan. Jangan malu, jangan malu. Jangan lagi kanan. Siapa yang membutuhkan pelepatan maju ke depan. Siapa yang membutuhkan pelepatan untuk dikasihkan berkat. Tuhan selalu bersama. Jangan berkecil hati. Dia selalu mendengar doa. Jangan takut. Hari ini setiap kesempatan bisa maju. Setiap kelemahanmu Tuhan gantikan dengan sukacita. Yang lain makan sudah kita berikan hari ini demi nama Yesus Kristus. Bangsa maju ke depan. Lepas setiap roh yang